Halo, perkenalkan aku Dea dari kelas 3C Ilmu Komunikasi dari kampus Tampu Kuturan Singaraja. Pernahkah kamu mendengar tentang kisah Krishna? Jika belum, ayo dengarkan ceritaku. Kisah ini bermula ketika pada zaman dua Parayuga ada seorang raja yang sangat jahat ketika ia memerintah. Seorang raja yang harusnya menaungi rakyatnya, mensejahterakan rakyatnya, tapi justru menjadi raja yang arogan, sombong akan kekuasaannya, dan sangat menyengsarakan rakyatnya. Melihat hal itu, Ibu Pertiwi tidak bisa lagi membendung air matanya. Makanya, Ibu Pertiwi memohon kepada Dewa Brahma agar membantu untuk menyelamatkan dunia. Dewa Brahma pun mendapatkan kesempatan untuk memohon kepada Dewa Wisnu agar membantu untuk menyelamatkan bumi Pertiwi ini. Mendengar hal itu, Dewa Wisnu mengatakan, "Baiklah, saya akan turun ke dunia dalam wujud manusia di kelahirannya yang berikutnya." Maka lahirlah Krishna Awatara. Awalnya, ada sebuah ramalan yang mengatakan bahwa Kansa akan dibunuh oleh anak ke-8 Devaki yang merupakan adiknya sendiri. Mendengar hal itu, Raja Kansa yang arogan dan sombong ini langsung memenjarakan adiknya sendiri bersama dengan suaminya di penjara bawah tanah. Sungguh kejam sekali, bukan? Hari demi hari berganti. Devaki mulai melahirkan anak satu persatu, namun semua anaknya itu telah binasa di tangan Kansa yang kejam. Dengan tega ia membunuh ponakannya sendiri dengan cara yang sangat brutal. Hingga ketika lahirlah anak ke-8 Devaki, yaitu Krishna. Ketika Krishna lahir, sebuah cahaya memancar di depan mata Basudewa. Seketika sekelilingnya menjadi berhenti. Waktu berhenti pada saat itu. Hanya Basudewalah yang tersadar. Kemudian dari cahaya itu, seorang dewi berkata, "Bawalah anak ini ke tempat Nanda, ke Gokul. Di sana anak ini akan aman." Untuk itu, Basudewa membawa anaknya di kepala menggunakan keranjang dan mencari Nanda di Gokul. Namun perjalanannya bukanlah perkara yang mudah. Ia harus melewati dinginnya cuaca di luar dan ekstrimnya badai di sana. Ia harus menyeberangi sungai yang sangat deras pada saat itu. Namun, berkat keajaiban yang diberikan oleh Krishna, Basudewa mampu melewati sungai yang deras itu hingga sampai ke tujuan dengan selamat. Di Gokul, ternyata Nanda dan Yasoda juga baru saja melahirkan seorang putri. Namun setelah mendapatkan perintah, Basudewa langsung menukarkan anaknya yang bernama Krishna itu dengan anak perempuan Nanda dan Yasoda. Kemudian ia membawanya kembali ke istana. Sesampainya di istana, waktu yang tadinya berhenti kembali bergerak. Orang-orang, penjaga, dan istrinya Devaki juga sudah kembali bisa bergerak. Mendengar tangisan seorang bayi itu, para penjaga langsung terburu-buru untuk menemui Kansa dan memberitahukan bahwa anak ke-8 Devaki sudah lahir. Mendengar hal itu, Raja Kansa terburu-buru dan menemui anak ke-8 Devaki. Kemudian ia terkejut. Ternyata anaknya berjenis kelamin perempuan, tidak sama seperti hal yang diramalkan sebelumnya. Devaki kemudian memohon-mohon kepada Kansa supaya mau mengampuni putrinya itu. Namun
Kansa bukanlah orang yang baik. Ia dengan keji membunuh anak perempuan itu, dan anak perempuan itu pun meninggal. Kemudian setelah anak perempuan itu meninggal, muncullah seorang dewi yang berkata kepada Kansa bahwa anak yang seharusnya menjadi malaikat maut Kansa masih hidup dan ia berada di tempat yang aman. Mendengar hal itu, Kansa kemudian memerintahkan pasukannya untuk membunuh anak yang baru lahir pada saat itu. Kenapa Kansa tidak pergi sendiri? Karena ia merasa sombong. Ia merasa dia terlalu kuat untuk mengalahkan seorang bayi, sehingga ia hanya menyuruh bawahannya untuk menyelamatkan Krishna. Namun apa yang terjadi? Setiap pasukan, setiap iblis yang dikirimkan untuk membunuh Krishna tidak mampu melenyapkannya. Karena Krishna lebih kuat daripada Kansa, terutama lebih kuat daripada kesombongan yang dimiliki oleh Raja Kansa. Hari demi hari berlalu. Krishna pun tumbuh bersama teman-temannya. Namun, masa kecil Krishna dihabisi dengan melawan iblis-iblis jahat. Tetapi, dia tidak merasa sedih ataupun takut. Dia justru memberikan pelajaran kepada iblis-iblis itu dan juga orang-orang di sekitarnya tentang kasih sayang, cinta, dan juga harapan. Kemudian bertumbuhlah Krishna hingga dewasa, dan pada saat yang tepat Krishna mendatangi Raja Kansa di istananya dan menghabisinya. Akhirnya bumi pun kembali mendapatkan kedamaiannya. Insiden yang terdapat dalam kisah Krishna ini, yang pertama adalah kelahiran Krishna yang sangat ajaib. Yang kedua adalah Krishna semasa remajanya mampu menghabisi berbagai iblis yang datang untuk membunuhnya. Dan yang terakhir, dia berhasil mengalahkan Raja Kansa yang sombong di istananya sendiri. Amanat yang bisa kita ambil dari kisah Krishna ini adalah, pertama, kita sebagai manusia tidak boleh memiliki hati yang sombong. Kemudian, sebagai seorang pemimpin, harusnya kita mensejahterakan masyarakat kita, mensejahterakan warga kita, bukan malah membuat mereka sengsara. Dan yang terakhir, kita sebagai orang yang beragama Hindu percaya akan adanya karma. Untuk itu, selalulah berbuat baik agar nantinya karma-karma baiklah yang akan menghampiri kita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dadah!